Pada tahun 2015, El Salvador dijuluki sebagai negara paling berbahaya di dunia, yang dimana terjadi lebih dari 6.600 pembunuhan pada tahun itu. Namun, semuanya berubah terutama pada tahun 2022 sampai tahun 2023, tidak ada lagi pembunuhan di El Salvador. Tapi bagaimana sih El Salvador berubah dari negara paling berbahaya di dunia menjadi salah satu negara teraman terutama di Amerika Latin? Dan bahkan negara ini diprediksi akan menjadi negara terkaya karena Bitcoin-nya. Benarkah demikian? Mari kita bahas lebih lengkap tentang negara El Salvador dan sisi menarik lainnya dari negara ini, hanya di Geo Curious. Secara etimologi, nama El Salvador berasal dari penjelajah Spanyol Pedro de Alvarado. Kemudian, ia menamai wilayah tersebut dengan nama San Salvador yang berarti Santo Penyelamat dalam bahasa Spanyol. Kemudian, nama El Salvador yang berarti Sang Penyelamat digunakan setelah negara ini merdeka dari Spanyol. Adapun makna dari bendera El Salvador adalah sebagai berikut. Warna biru melambangkan langit dan laut Pasifik, warna putih melambangkan kesucian dan juga keadilan. Dan di dalam bendera terdapat lambang nasional El Salvador yang terletak di tengah garis putih. Lambang ini melambangkan kekuatan, kesuburan, harapan, persatuan 5 negara Amerika Tengah, dan juga demokrasi. Dan di dalam bendera memiliki kata-kata Dios Unión Libertad yang berarti Tuhan, persatuan, dan juga kebebasan. Jadi beginilah secara ringkas El Salvador secara etimologi. Lalu bagaimana dengan kondisi geografis negara ini? Secara geografis, El Salvador adalah negara kecil di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Guatemala di barat laut dan Honduras di utara dan juga di timur. Sedangkan di selatan, El Salvador berbatasan dengan Samudra Pasifik. Adapun luas negara ini adalah 21.000 km persegi, menjadikannya negara terkecil di daratan Amerika. El Salvador sendiri dibagi menjadi 14 departemen, dan San Salvador adalah ibu kota dan kota terbesar negara El Salvador. Kota ini terletak di tengah-tengah negara dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan juga budaya El Salvador. Sedangkan kota-kota penting lainnya di El Salvador adalah Santa Ana, San Miguel, Ahuachapan, dan juga Sonsonate. Selain kotanya, terdapat juga beberapa tempat menarik lain di El Salvador seperti Parque Nacional El Boquerón, Iglesia El Rosario, situs arkeologi Joya de Cadence, Santa Ana Volcano, Playa El Tunco, Plaza Futura, dan juga Katedral Metropolitana. Lalu bagaimana dengan pemerintahan di negara El Salvador? Sistem pemerintahan di El Salvador sendiri adalah republik presidensial dengan sistem multipartai, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahan di El Salvador adalah seorang presiden. Presiden El Salvador saat ini adalah Nayib Bukele yang telah menjabat sejak tahun 2014 dan terpilih kembali pada Januari 2024 kemarin. Dan di bawah kepemimpinannya, El Salvador telah berubah dari salah satu negara paling berbahaya di dunia menjadi salah satu negara teraman di Amerika Latin. Apa saja langkah yang dilakukan oleh Presiden Nayib Bukele sehingga berhasil menekankan angka kriminalitas di El Salvador? Salah satunya dengan melakukan penangkapan kepada geng-geng kriminal yang ada di El Salvador, yang kemudian menurunkan angka pembunuhan di El Salvador karena geng-geng tersebut telah membunuh lebih dari 120.000 orang hanya dalam waktu 30 tahun. Ya, karena semakin meresahkan geng-geng tersebut, oleh karena itulah geng-geng tersebut kemudian ditangkap secara besar-besaran dan dimasukkan ke salah satu penjara paling ketat di El Salvador dan bahkan di dunia. Jadi begitulah tentang geografis politik negara El Salvador, dan sekarang kita akan membahas sedikit nih tentang geografis fisik negara ini. Nah, negara ini terletak di cincin api Pasifik, yaitu zona dengan aktivitas vulkanik yang tinggi, sehingga tidak mengherankan bahwa El Salvador memiliki banyak gunung berapi. Nah, El Salvador sendiri memiliki lebih dari 20 gunung berapi, tetapi hanya 2 yang aktif, yaitu Gunung San Miguel dan juga Gunung Izalco. Sebagian besar wilayah El Salvador adalah pegunungan dengan dataran rendah yang sempit di sepanjang pantai Pasifik, yang dimana ada 2 dataran tinggi utama, yaitu Cordillera Central dan juga Cordillera Oriental. Adapun gunung tertinggi di El Salvador adalah Cerro El Pital dengan ketinggian 2.730 meter di atas permukaan laut. Untuk garis pantainya sendiri, El Salvador memiliki garis pantai sepanjang 300 km di Samudra Pasifik, yang dimana pantainya terkenal dengan pasir hitamnya yang berasal dari letusan gunung berapi. Sedangkan untuk sungai terpanjang di El Salvador adalah Sungai Lempa yang mengalir ke Samudra Pasifik. Sedangkan danau terbesarnya adalah Danau Ilopango, yaitu sebuah danau kawah yang terbentuk setelah letusan gunung berapi yang besar. Adapun danau penting lainnya di El Salvador termasuk Danau Coatepeque dan juga Danau Guija. Karena negara ini terletak di iklim tropis, El Salvador memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan.
Dan negara El Salvador juga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dengan berbagai macam habitat hewan khas negara ini seperti jaguar, tapir, armadillo, iguana, dan juga toucan. Jadi begitulah gambaran tentang kondisi geografis di negara El Salvador. Jadi mari kita bahas sedikit nih tentang sejarah negara ini yang mempengaruhi kondisi negara ini sampai sekarang. Mari kita masuk ke Sejak 1500 sebelum Masehi, wilayah El Salvador telah dihuni oleh berbagai kelompok suku Maya seperti suku Lenca, Pocomam, dan juga Chorti. Mereka kemudian membangun pemukiman, kuil, dan juga piramida, serta mengembangkan sistem pertanian, perdagangan, dan juga sistem seni yang cukup indah. Kemudian sekitar abad ke-9, suku Nahual yang dikenal sebagai Pipil bermigrasi dari Meksiko dan menguasai sebagian besar wilayah El Salvador. Setelah bertahun-tahun dikuasai oleh suku Nahual, pada tahun 1554 penjelajah Spanyol Pedro de Alvarado tiba di El Salvador dan menaklukkan penduduk pribumi setempat setelah pertempuran yang cukup sengit. Kemudian El Salvador berada di bawah kekuasaan Spanyol selama 300 tahun berikutnya, yang dimana penduduk pribumi dipaksa bekerja di perkebunan, tambang, dan juga budaya mereka ditekan oleh budaya Spanyol. Karena lama diajak oleh Spanyol, maka negara El Salvador memiliki banyak budaya yang mirip dengan Spanyol, mulai dari bahasa, agama, dan juga arsitekturnya. Kemudian barulah pada tahun 1821, El Salvador memproklamirkan kemerdekaannya dari Spanyol, bersamaan dengan negara-negara di Amerika Tengah lainnya. Kemudian negara ini menjadi bagian dari Republik Federal Amerika Tengah yang bubar pada tahun 1838. Setelah terjadi pembubaran Republik Amerika Tengah, kondisi perekonomian dan politik di El Salvador cenderung tidak stabil. Hingga akhirnya terjadi perang saudara pada tahun 1979 sampai tahun 1992, yang dimana perang tersebut meletus antara pemerintah dan juga pemberontak sayap kiri yang sering disebut juga dengan FMLN. Kemudian konflik ini telah menewaskan lebih dari 75.000 orang dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan juga ekonomi negara El Salvador. Setelah terjadinya perang saudara dan terjadi perdamaian di El Salvador kemudian mulai melakukan transisi demokrasinya. Tetapi kemudian negara ini masih bergulat dengan kemiskinan, geng kriminal, dan juga korupsi. Namun tentu saja optimisme masih ada untuk masa depan yang lebih baik untuk negara El Salvador, apalagi setelah pemerintahan Presiden Nayib Bukele yang telah menekankan angka kriminalitas. Tapi bagaimana sih dengan nasib penduduk negara di El Salvador sekarang? Apakah masih berada di dalam garis kemiskinan? Jumlah penduduk El Salvador saat ini adalah sebanyak 6.300.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di El Salvador adalah 307 orang per kilometer persegi, yang dimana 77% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di El Salvador adalah 27 tahun. Mayoritas etnis di El Salvador adalah mestizo atau campuran Spanyol dan pribumi sebanyak 86%, sedangkan sisanya etnis minoritas seperti orang kulit putih 12% dan pribumi 1%. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di El Salvador adalah bahasa Spanyol seperti yang kita bahas di awal dan juga bahasa pribumi seperti Nahual, Lenca, dan juga Cacopera. Untuk agama sendiri, mayoritas penduduk El Salvador adalah Katolik sebanyak 70%, Protestan 25%, dan sisanya agama lain. Nah, untuk budaya sendiri, El Salvador memiliki budaya yang cukup kaya dan beragam, terutama karena adanya pengaruh Spanyol dan juga pengaruh Maya pada zaman dulu. Dan El Salvador adalah salah satu negara yang memiliki festival terbanyak. Beberapa contoh festival di El Salvador seperti Festival de San Salvador, Festival Dia de los Muertos, dan juga Festival La Queba. Selain festival, musik adalah bagian penting dari budaya El Salvador dan dimainkan di berbagai acara, seperti pernikahan, pesta, dan juga festival. Dan biasanya musik ini juga dilengkapi dengan tarian khas El Salvador seperti kuk dan kumbia. Dan berbicara tentang budaya suatu negara, jangan melupakan tentang makanan dari negara tersebut. Adapun makanan khas negara El Salvador seperti pupusas, sopa de pata, pasteles, panellenos, dan juga pan con chumpi. Nah, jadi pertanyaan kita di awal, benarkah penduduk di El Salvador masih hidup dalam garis kemiskinan? Jadi, menurut Bank Dunia pada tahun 2020, 30% penduduk El Salvador hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang berarti mereka hidup dengan pendapatan kurang dari $1,9 per harinya, yang dimana ini cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi mengapa sih tingkat kemiskinan di negara El Salvador cukup tinggi? Dan benarkah negara ini sedang mengatasi kemiskinan dan akan menjadi negara kaya karena Bitcoin? Mari kita bahas tentang perekonomian negara El Salvador. El Salvador sendiri adalah sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi namun cukup stabil semenjak pendatangan perjanjian perdamaian pada tahun 1992.
Nah, untuk kondisi ekonomi El Salvador sendiri, PDB El Salvador saat ini adalah 32,4 miliar US dollar pada tahun 2022, sedangkan PDB per kapitanya adalah 5.000 US dollar pada tahun 2022. Ya, ini lebih tinggi sih daripada PDB per kapita Indonesia yang hanya 4.000 US dollar. Dan sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara ini adalah dolar Amerika Serikat dan juga Bitcoin. Benar, Bitcoin adalah mata uang negara El Salvador yang telah dipakai sejak tahun 2021. Lalu apa saja sih sektor ekonomi utama di negara El Salvador? Sektor ekonomi utama di negara El Salvador yang pertama yaitu jasa, yang menyumbang sekitar 67% dari PDB. Sektor ini meliputi pariwisata, keuangan, dan juga real estate. Sedangkan sektor yang selanjutnya yaitu industri yang menyumbang sekitar 26% dari PDB. Sektor ini meliputi makanan, minuman, tekstil, dan juga perakitan. Dan sektor yang terakhir yaitu pertanian yang menyumbang sekitar 6,3% dari PDB. Adapun produk pertanian utama di negara El Salvador termasuk kopi, tebu, dan juga jagung. Kemudian produk-produk ini diekspor ke mitra dagang negara El Salvador seperti Amerika Serikat, China, Meksiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan juga Panama. So, mari kita bahas sedikit nih tentang Bitcoin di negara El Salvador. El Salvador sendiri menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Yang diadopsi pada September 2021. Dan keputusan ini sepertinya tidak sia-sia sebab Bitcoin yang dipegang oleh pemerintah El Salvador saat ini bernilai lebih dari 150 juta US dollar yang terdiri lebih dari 20.000 Bitcoin. Menurut salah satu kapitalis Ventura yang berbasis di Silicon Valley yaitu Tim Draper mengatakan jika harga Bitcoin mencapai 100.000 US dollar, maka El Salvador dapat melunasi utangnya kepada IMF. Tetapi dari pemerintah El Salvador sendiri tidak memiliki rencana untuk menjual kepemilikan mata uang Bitcoin ini. Hal ini karena pemerintah berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bitcoin di negara tersebut. Jadi ya, pemerintah El Salvador pinginnya rakyat mereka lebih paham lagi tentang apa itu Bitcoin agar mereka tahu cara penggunaannya. Dan semoga ini mampu membantu mengatasi kemiskinan di negara El Salvador. Nah, berbicara tentang kemiskinan, faktor apa saja sih yang menyebabkan kemiskinan di negara El Salvador? Faktor yang pertama itu pendidikan yang rendah, karena tingkat putus sekolah di El Salvador cukup tinggi, karena mereka tidak memiliki pendidikan yang layak. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain karena pendidikan yang rendah, kekerasan geng dan kriminalitas tinggi di El Salvador juga merupakan penghambat negara ini yang dapat membuat orang sulit untuk bekerja dan juga belajar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah El Salvador telah mengambil beberapa langkah seperti meningkatkan upah minimum, memberikan program bantuan sosial, meningkatkan investasi dalam pendidikan, dan juga mempromosikan pembangunan pedesaan. Kemudian, upaya-upaya ini diharapkan dapat mengatasi akar penyebab masalah kemiskinan di El Salvador dan memastikan bahwa semua orang di El Salvador memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang negara El Salvador. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, silakan langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and adios. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.